Saya mengajak kita bersama-sama membaca dari 2 Samuel pasal ke-12. Ya, kita lanjutkan 2 Samuel pasal 12. Semua buka Alkitab ya. Saya minta beberapa teman membacakan 2 atau 3 ayat. 2 Samuel pasal 12 kita akan membaca dari ayat 13 sampai 25. Ayat 13 sampai 25. Pertama ya boleh minta ini Jos dulu mungkin membacakan ayat 13 sampai ayat 14. 2 Samuel pasal 12. Minta Jos bacakan ayat 13 sampai 14. Silakan. Halo Jos. Baik, Om. Ya. 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdoa kepada Tuhan," dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Ya. Kemudian boleh tolong Josephine Ruth membacakan ayat 15 sampai 17. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud, sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu, ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. 17 kalian. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Kemudian Colin Pearson tolong bacakan ayat 18 dan 19. Pada hari yang ketujuh matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah dia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud berkata kepada pegawai-pegawainya, "Sudah matikah anak itu?" Jawab mereka, "Sudah." Ayat 20 dan 21 boleh tolong Disa Gracelyn. Lalu Daud bangun dari lantai. Ia mandi dan berubah dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu, pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti. Lalu ia makan. Berkatalah pegawainya kepadanya, "Apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan." Ya, thank you. Ruben Gunawan ayat 22 dan 23. Jawabnya, "Selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi, sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tapi ia tidak akan kembali kepadaku." Kemudian Ayu tolong bacakan 24 dan 25. Kemudian Daud menghibur hati Batsyeba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini, dan dengan perantara Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedijah, oleh karena Tuhan. Iya, mungkin saya lanjut bacakan sampai ayat 31 ya. Yoab berperang melawan Raba, kota Bani Amon, dan ia merebut kota kerajaan. Lalu Yoab menyuruh orang kepada Daud dengan pesan, "Aku berperang melawan kota Raba dan telah merebut pula kota Air. Oleh sebab itu kumpulkanlah sisa tentara, kepunglah kota itu dan rebutlah, supaya jangan aku yang merebut kota itu dan jangan namaku menjadi juga nama kota itu." Sesudah itu Daud mengumpulkan seluruh tentara, ia berangkat ke kota Raba dan berperang melawannya, lalu merebutnya. Ia mengambil mahkota dari kepala raja mereka, beratnya setalenta emas, bertahtakan sebuah batu permata yang mahal, dan itu dikenakan pada kepala Daud.
juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu. Penduduk kota itu diangkutnya dan dipaksanya bekerja dengan gergaji, penggerek besi dan kapak, juga dipekerjakannya mereka di tempat pembuatan batu bata. Demikianlah juga diperlakukan Daud segala kota Bani Amon. Sesudah itu pulanglah Daud dengan seluruh tentara ke Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sudah membaca firman-Mu dan kami siap untuk mendengarkan pesan yang ingin Tuhan berikan melalui renungan kami akan firman-Mu pada sore hari ini. Berikan kepada kami satu pikiran yang jernih untuk bisa menangkap pesan apa yang bisa kami pelajari, dan bantu kami juga untuk kemudian nanti merefleksikannya bersama-sama di dalam kelompok, sehingga kami boleh belajar sesuatu yang juga boleh terkait dengan diri kami, dengan relasi kami dengan Engkau, dan bagaimana kami harus menjadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, tolong hamba-Mu yang berbicara, tolong setiap dari kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita melanjutkan pembahasan tentang Daud, raja yang dipilih oleh Tuhan tetapi kemudian jatuh sampai sedemikian rendahnya. Karena dia bukan saja berzinah, tetapi dia main kuasa untuk kemudian mengambil apa yang bukan miliknya, membunuh orang yang setia kepadanya, dan kemudian berzinah dengan istri orang lain. Saudara, itu dosa yang sangat keji, yang kemudian Tuhan dalam belas kasihannya itu mengirimkan Nabi Nathan untuk menegur, yaitu 2 minggu lalu sudah dibahas oleh Ibu Maya, dan hari ini kita melanjutkan kisah itu, ya, masih dalam kisah yang sama, follow up dari dosa Daud ini kemudian bagaimana. Dan tadi kita membaca ya cerita tentang anak Daud yang bahkan kita belum tahu namanya siapa karena mungkin baru lahir, ya. Anak Daud yang baru lahir, belum kemudian sempat menikmati mungkin masa kecil yang bahagia, tetapi kemudian sudah harus mengalami akibat dari dosa yang diperbuat oleh ayahnya. Nah, saudara, mungkin sedikit refleksi begitu ya dalam pelajaran kita di 2 minggu yang lalu ketika Nabi Nathan itu datang ya kepada Daud, maka di situ banyak hal yang kita bisa pelajari. Ya, banyak hal yang bisa kita pelajari. Pertama, misalnya saya ingat bagaimana Bu Maya bicara soal Daud itu sangat cepat sekali ya, sangat tanggap sekali melihat dosanya orang yang diceritakan di dalam ceritanya Nathan. Ya, Nathan punya cerita, punya kasus begitu ya. Dan kemudian Daud mengatakan, orang itu salah sekali, orang itu harusnya dihukum berat ini dan itu, bahkan hukum mati, ganti 4 kali lipat dan seterusnya. Jadi Daud peka sekali melihat dosa orang lain, tetapi sangat tidak peka dengan dosa yang dia sendiri kerjakan. Seolah-olah dia melakukan sesuatu yang wajar. Ya, memang wajar mungkin dalam konteks apa yang biasa dilakukan oleh raja-raja pada zaman itu. Ya, raja-raja dari kerajaan lain itu sangat biasa menyalahgunakan kuasa, mengambil apa yang bukan haknya. Karena dia raja, dia berhak melakukan apapun. Tetapi di situ Daud yang sudah mulai terbiasa dengan cara mainnya raja-raja kafir. Nah, di situ Tuhan kemudian kembali ya membuat Daud itu disadarkan kembali supaya dia lebih peka terhadap apa yang seharusnya menjadi raja umatnya Tuhan. Ya. Dan minggu lalu kita belajar bagaimana seharusnya kita meresponi dosa kita, bukan saja punya kepekaan terhadap dosa kita, ya, peka kalau kita salah sedikit, sekalipun apa yang kita lakukan mungkin gak jauh beda sama apa yang orang lain lakukan, bahkan mungkin kita lebih baik daripada orang lain, kita belajar peka. Nah, setelah kita sadar kita berdosa, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana respons kita? Ya, 2 minggu lalu kita belajar kita harus dengan jujur dan tulus ya mengaku. Ya, nggak usah dikasih embel-embel, nggak usah kasih alasan, mengaku aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan bagaimana kemudian seharusnya kita harus datang kepada Tuhan dan belajar untuk tidak menyakiti hati Tuhan yang sudah begitu baik pada kita. Nah, tetapi dalam kisah yang hari ini kita baca, kita melihat bagaimana setelah Daud mengaku aku sudah berdosa di hadapan Tuhan. Ya. Nabi Nathan mengatakan Tuhan sudah menjauhkan dosamu daripadamu dan kamu
tidak akan mati. Tetapi karena kamu sudah menista nama Tuhan, maka anak yang lahir bagimu itu pasti dia akan mati. Nah, saudara, di sini mungkin ada beberapa pertanyaan, bukan mungkin ya, bahkan ini pertanyaan yang seringkali dilontarkan, pertanyaan yang seringkali menjadi alasan buat orang gak mau percaya kepada Allah di dalam Alkitab. Kenapa? Karena bagi mereka Allah dalam Alkitab, dalam kisah ini sangat tidak konsisten, sangat konyol. Ya. Kenapa? Pertama, Allah dalam Alkitab katanya Allah yang suci, Allah yang konsisten. Ya. Tetapi kenapa sekarang apa yang dia kerjakan kepada Daud itu sepertinya tidak konsisten dengan hukum yang sebelumnya dia sudah pernah berikan. Ya. Bagaimana harusnya orang yang merampas itu harusnya mengembalikan 4 kali lipat, dan kemudian orang yang berzina, orang yang membunuh, ya, itu harusnya dia dibunuh. Ya. Maka kenapa di sini sepertinya Allah itu terlalu gampang ya melewatkan dosa Daud begitu saja? Cukup Daud mengucapkan kata password, aku sudah berdosa di hadapan Tuhan, lalu sudah begitu saja ya, Tuhan menjauhkan dosanya dari hadapan Daud. Maka itu keberatan pertama mereka. Kenapa kayaknya Tuhan kok terlalu gampang banget ya gak menghukum Daud dengan berat? Kayaknya gampang banget membiarkan Daud lepas begitu saja. Ya. Keberatan yang kedua, saudara sekalian, ketika kemudian dikatakan Tuhan sudah mengampuni dosa Daud sehingga Daud tidak akan mati, tapi kenapa kemudian justru anaknya Daud yang mati? Bukankah ada bagian dalam firman Tuhan yang juga mengatakan bahwa Allah kita Allah yang menghukum orang berdasarkan dosanya masing-masing. Dia tidak akan menghukum anak atas dosa bapaknya. Tapi kenapa di sini dengan sangat jelas dikatakan Tuhan itu menulahi, ya, memberikan tulah kepada anak itu. Memberikan penyakit pada anak itu sehingga anak itu mati. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya God struck, ya, struck seperti strike begitu ya. Tuhan itu menghajar anak itu. Nah, saudara, ini beberapa hal yang mungkin kita bisa renungkan ya pada malam hari ini. Yang pertama, saudara sekalian, apakah betul Tuhan itu terlalu melepaskan Daud itu dengan terlalu gampang? Ya. Apakah betul Tuhan itu melepaskan dosa Daud dengan terlalu gampang? Jawabannya tidak. Ya, tidak. Tentu saja. Kenapa? Karena kita lihat bahwa dalam beberapa ayat sebelumnya dikatakan oleh karena kamu telah berbuat seperti ini, maka Tuhan kasih 3 hukuman, saudara. Ya, Tuhan kasih 3 hukuman. Yang pertama, Tuhan kasih hukuman bahwa pedang itu sekarang akan selalu ada dalam keluarga Daud. Tidak akan ada damai dalam keluarga Daud. Apa yang Daud lakukan dengan membunuh Uria menggunakan pedangnya orang kafir, pedangnya orang Amon, ya, itu akan membuat sekarang pedang tidak akan pernah lolos dari keluarga Daud. Nah, itu nanti akan dilihat bagaimana nanti dalam keluarga Daud itu ada saling bunuh-membunuh antara anak-anaknya Daud sendiri. Ya, ada Amnon yang nanti memperkosa Tamar, kemudian ada Absalom begitu yang kemudian balas dendam kepada Amnon dengan membunuh Amnon karena adiknya Tamar diperkosa, dan kemudian ada Adonia yang mencoba memberontak. Jadi itu adalah satu bagian yang cerita drama keluarga yang dipenuhi dengan saling bunuh-membunuh di dalam keluarga Daud. Dan kemudian yang kedua dikatakan bahwa kamu sudah mengambil istrinya Uria. Kamu sudah berzina, sembunyi-sembunyi. Berzina sampai punya anak dengan Batsheba. Tapi nanti akan ada semacam pembalasan begitu ya. Di mana Daud seolah-olah menjaga kehormatannya ya dengan menyembunyikan perzinahannya dengan Batsheba dengan cara akhirnya pertama-tama membuat Uria itu supaya tidur dengan
Batsheba sehingga tidak ketahuan itu anaknya, ya, mencoba menjaga kehormatan Daud, tetapi itu gagal sehingga akhirnya Daud membunuh Uria dengan cara yang sembunyi-sembunyi, dan akhirnya betul kehormatan Daud terjaga. Daud dan Batsheba menikah, dan akhirnya kemudian tidak ada orang yang tahu begitu ya bahwa ini adalah sebetulnya anaknya Daud yang dihasilkan sebelum mereka menikah dengan resmi. Nah, tetapi saudara sekalian, Tuhan mengatakan kamu sudah berhasil begitu ya menjaga kehormatan kamu dalam kecurangan kamu ini. Tetapi nanti akan ada saatnya di mana kehormatanmu akan diinjak-injak, yaitu ketika istri-istrimu itu akan ditiduri oleh orang lain. Ketika anakmu sendiri memberontak terhadap kamu dan kemudian istri-istrimu itu menjadi miliknya dia, dan itu akan dilakukan di depan umum terang-terangan. Ya. Zaman dulu saudara, kalau seorang raja itu kalah oleh orang lain dan orang lain ini berhasil naik ke tahta, maka istri-istri dari raja yang sebelumnya itu sekarang menjadi istrinya raja baru ini, yang melambangkan bahwa apa yang dulu dimiliki oleh raja yang lama sekarang itu jadi miliknya raja yang baru. Itu menyatakan power gitu ya, menyatakan kuasa, menyatakan hak. Dan juga sembari pada saat yang sama itu menginjak-injak sebetulnya harkat dan martabat dari raja yang lama. Nah saudara, itu yang kemudian nantinya akan terjadi bagi Daud. Tetapi yang ketiga juga dikatakan bahwa anak Daud itu akan mati. Ya, anak yang dihasilkan dari perjinahannya dengan Batsheba, anak yang dihasilkan dari hubungan Daud dengan Batsheba sebelum mereka resmi menjadi suami istri. Ketika Uria, suami yang sah itu masih hidup, itu anak itu akan mati. Nah, saudara, di sini kita bisa lihat ya bahwa Tuhan itu tidak mengampuni dosa Daud, ya mengampuni, tetapi yang namanya dosa, saudara sekalian, ini pelajaran pertama yang bisa kita renungkan ya. Yang namanya dosa, betul, dosa sebesar apapun Tuhan bisa ampuni. Tuhan bisa ampuni kalau kita mengaku, kita datang kepada Dia dengan tulus, kita bertobat sungguh-sungguh, Tuhan akan mengampuni. Tetapi saudara sekalian, yang namanya dosa seringkali memiliki dampak yang tidak semudah itu dihilangkan. Ketika kita berbuat dosa, kita minta ampun kepada Tuhan. Oke, Tuhan ampuni. Tetapi ketika Tuhan mengampuni, itu bukan berarti kemudian dosa itu tidak meninggalkan jejak sama sekali dalam kehidupan kita. Dosa-dosa yang kita lakukan seringkali ya bisa meninggalkan satu, entah itu luka atau entah itu dampak, ya entah itu konsekuensi yang akhirnya kita harus menghadapinya seumur hidup kita. Orang yang katakanlah pemuda begitu yang pergi berzinah dengan pelacur, ketika dia kemudian berzinah dan dia sadar itu dosa, dia datang kepada Tuhan, dia minta ampun kepada Tuhan, Tuhan ampuni dia. Tetapi bisa saja pemuda itu sudah terlanjur terkena AIDS, dan dia sekarang harus menghabiskan sisa hidupnya dengan memiliki penyakit AIDS. Seorang ayah yang pemabuk, ya, yang alkoholik misalnya, saudara sekalian, ya seringkali bisa saja dia bertobat, tetapi mungkin ketika dia bertobat, dia sudah melakukan hal-hal yang sudah melukai keluarganya, yang sudah luka-luka yang kemudian akan meninggalkan bekas sampai seterusnya, membuat keluarga itu mungkin susah sekali untuk berdamai satu dengan yang lain. Ya. Jadi perlu diingat ketika kita berdosa ya, di sini kita melihat memang Tuhan kita itu bisa mengampuni dosa sebesar apapun. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi Dia untuk tidak diampuni. Tetapi saudara sekalian, bukan berarti kemudian kita boleh berdosa dengan seenak jidat begitu ya. Karena satu hal yang perlu kita ngeri sebetulnya adalah ini, konsekuensi dari dosa. Mungkin dosa ini tidak akan kemudian membawa kita masuk ke dalam hukuman yang kekal, hukuman neraka,
Tetapi mungkin dosa ini bisa meninggalkan bagi kita satu duri, ya, menjadi hukuman, menjadi reminder bagi kita selama sisa hidup kita. Entah itu rasa malu, ya, entah itu apa namanya, ya tadi masalah sakit penyakit begitu ya, atau kesempatan yang hilang saudara sekalian yang kita tidak bisa dapatkan kembali, atau relasi yang sudah terlalu rusak, ya. Maka di sini kita belajar untuk pertama tidak bermain-main, ya, tidak bermain-main dengan dosa. Ya, ketika Adam Hawa di Taman Eden, dosa pertama mereka kesannya dosa yang simpel, makan buah yang seharusnya tidak dimakan. Tapi saudara lihat apa yang menjadi dampak bagi dosa yang mereka lakukan. Dampak yang kemudian sampai akhirnya membawa kisah manusia yang harusnya begitu indah menjadi kisah di mana ada seorang kakak membunuh adiknya sendiri. Kisah-kisah di mana ada banyak peperangan yang terjadi. Kisah-kisah di mana ada seorang anak yang memberontak terhadap ayahnya sendiri. Kisah-kisah di mana ada ya, hal-hal yang terlalu ngeri begitu ya dalam kitab Hakim-Hakim, saudara sekalian. Semua itu, segala air mata, tragedi yang terjadi di dalam muka bumi ini, saudara sekalian, itu terjadi karena apa? Ya karena dosa satu itu di Taman Eden. Ya, dosa yang buntutnya panjang. Maka di sini kita belajar untuk lebih ngeri gitu ya ketika kita melakukan dosa. Karena apa? Karena ada konsekuensi. Karena ada konsekuensi yang akibatnya itu bisa panjang. Ya. Walaupun sebaiknya ini jangan menjadi satu-satunya alasan untuk kita tidak berdosa, nanti kita akan lihat. Tetapi setidaknya ya, belajar takut berbuat dosa karena takut ada konsekuensinya. Itu juga satu hal yang mungkin banyak dari kita perlu diingatkan, khususnya orang Kristen. Ya, karena orang Kristen seringkali mungkin sudah terlalu sering begitu ya. Oh ya, Yesus itu Allah yang penuh cinta kasih, Allah pasti memaafkan kamu begitu ya. Maka di sini mungkin satu pelajaran untuk kita bisa ingat baik-baik begitu ya. Betul Allah akan mengampuni dosa, tapi dampak dosa itu sangat gak enak, sangat mengerikan. Jadi sebisa mungkin saudara sekalian kita belajar untuk hidup suci. Nah, tapi sekarang memasuki pertanyaan yang kedua. Oke, hukuman ketiga atau akibat dosa yang ketiga adalah anak Daud mati. Ya. Gimana kita di sini mengatakan, menjawab orang yang menuduh Allah kita, mengatakan, kenapa Allah kamu itu membunuh seorang bayi yang tidak berdosa, yang belum sempat berbuat apa-apa dalam kehidupannya, tetapi kemudian dia yang mati, bukan bapaknya yang mati. Nah saudara, kita perlu pertama apa ya, mungkin sebagian jawabannya ya ada di bagian yang tadi yang kita bahas, bahwa ada yang namanya dampak dosa. Saudara, ibaratnya gini ya, kita lahir dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita lahir sebagai orang yang berdosa. Bahkan sebelum kita melakukan dosa apapun. Ya. Sebelum kita berbuat dosa apapun, kita lahir sebagai manusia berdosa. Kenapa? Ya karena orang tua kita orang tua berdosa. Ya. Orang tua kita berdosa kenapa? Ya karena ujung-ujungnya Adam Hawa yang adalah kepala perwakilan dari seluruh umat manusia adalah orang berdosa. Sehingga seluruh keturunannya terkena dampak dosa. Demikian juga tadi seperti Daud. Ketika Daud yang adalah seorang raja, seorang kepala keluarga itu jatuh ke dalam dosa, maka akibatnya siapa? Siapa yang harus membayar? Ya seluruh keluarganya. Seluruh keluarganya. Efek dosa itu saudara sekalian tetap tinggal di dalam diri Daud dan keluarganya. Ya, efek dosa di mana oh ya, saudara, kalau nanti kita sampai ke bagian yang itu ya, Amnon yang kemudian memperkosa Tamar, lalu kemudian Absalom akhirnya membunuh Amnon, itu tuh kenapa? Kenapa sampai akhirnya Absalom itu membunuh Amnon dan seterusnya? Kemungkinan besar adalah karena Absalom itu gregetan. Kenapa ya Amnon sudah berbuat jahat seperti ini kepada adiknya, tetapi Daud diam saja.
Daud tidak menghukum, bahkan tidak menegur Amnon. Kenapa saudara sekalian? Kira-kira kenapa Daud tidak menegur Amnon? Mungkin adalah ya karena Daud sendiri merasa dia nggak pantas untuk menegur Amnon. Karena dia sendiri melakukan dosa yang sedemikian keji. Saudara lihat apa yang menjadi akibat dari dosa Daud dengan Batsheba ini adalah dia tidak bisa mendidik anak-anaknya dengan baik. Sehingga akhirnya ketika anaknya berdosa, Daud tidak berani mendisiplinkan, dan akhirnya itu membuat pertumpahan darah dalam keluarganya. Keluarga Daud menjadi keluarga yang akhirnya hancur, saudara sekalian, menjadi keluarga yang berantakan. Nah, saudara, maka di sini ada orang yang mengatakan begitu ya, ada orang yang mengatakan, tidak semua setuju dengan hal ini, tapi ada orang mengatakan, ya mungkin justru di sini ya kita bisa melihat apa yang Tuhan berikan kepada bayi yang baru lahir ini. Mungkin itu sebetulnya juga adalah hal yang baik. Saudara bayangkan kalau saudara jadi anak ini ya, anaknya Daud dan Batsheba yang dibuat ketika Uria masih hidup begitu ya, istilahnya itu mungkin anak haram begitu ya. Saudara, kalau anak seperti ini lahir, kemudian lahir dalam keluarga Daud yang seperti ini, saya rasa semua orang akan setuju ya, akan mengatakan bahwa kemungkinan anak ini masa depannya juga nggak cerah-cerah amat begitu ya. Kemungkinan anak ini masa depannya juga nggak enak gitu loh. Sudah lahir dengan status yang salah, yang tidak sah, tetapi juga lahir dalam keluarga yang seperti ini, saudara sekalian. Maka ada orang mengatakan apa yang bagi kita itu apa yang Allah lakukan kepada anak ini, kesannya itu jahat, tidak adil, tapi ya mungkin sebetulnya jangan-jangan ini adalah belas kasihan Tuhan kepada anak itu. Sehingga anak itu nggak harus melewati segala drama tragedi keluarga yang hancur berantakan ini, tetapi kemudian bisa langsung bersama dengan Tuhan. Ya. Sehingga bisa langsung tanpa harus melewati berbagai macam derita, kemudian konflik keluarga yang berkepanjangan, yang mungkin bahkan akan menjadikan dia salah satu orang jahat dalam keluarga itu. Bukankah lebih baik kalau Tuhan kemudian memanggil anak itu ya, dan kemudian langsung masuk ke surga istilahnya ya, karena ada kalimat nanti Daud mengatakan ya, bukan anak ini yang akan kembali kepadaku, tetapi aku akan pergi kepadanya begitu. Nah, tapi saudara, saya rasa begitu ya, itu mungkin jawabannya yang oke lah, sedikit mengingatkan kita ya bahwa apa yang kita pikir jelek, apa yang kita pikir jahat itu seringkali dipengaruhi dengan cara pandang modern yang seringkali melihat kehidupan seseorang itu ya sudah nggak ada kaitannya sama orang lain. Maksudnya ya anak itu dong, kenapa harus dikait-kaitin sama bapaknya ya? Tapi sebetulnya nggak terlalu bisa gitu, karena dosa seseorang itu punya dampak bukan hanya bagi orang itu, tapi bagi orang lain, apalagi kalau itu keluarganya. Seperti tadi saya bilang, saudara sekalian, ketika seorang ayah itu suka mabuk-mabukan, seorang suami alkoholik, akhirnya yang mengalami dampak dari dosa itu bukan saja orang itu sendiri. Kalau orang itu sendiri yang mengalami dampak dari dosa kecanduan alkoholnya, ya sebetulnya dunia ini akan gak terlalu parah gitu ya, karena ya paling orang itu akan sakit-sakitan dan kemudian mati. Tapi yang mengalami dampak siapa? Ya orang-orang sekitarnya, istrinya, anak-anaknya kena hajar, keuangannya terganggu. Nah, demikian juga dengan Daud, ketika dia berdosa, saudara sekalian, yang akan menanggung dosanya bukan saja dia sendiri, tetapi juga orang-orang sekitarnya, keluarganya, bahkan kerajaannya. Dan di sini satu hal tadi ya, mengingatkan kepada kita ya, dampak dosa gitu. Dampak dosa itu bisa sedemikian mengerikannya. Tapi yang kedua, saudara sekalian, yang saya ingin kita lihat di sini adalah apa yang tertulis di sini, kisah ini ya. Memang akhirnya fokusnya itu bukanlah tentang anak itu sendiri. Bukanlah tentang anak itu sendiri. Anak yang bahkan tidak ada namanya.
Tapi yang jadi fokus di sini adalah bagaimana Tuhan itu dealing dengan Daud. Tuhan menghadapi Daud yang sudah jatuh sedemikian gagal. Dan ketika Daud sudah jatuh sedemikian gagal, di sini kita melihat satu hal ya, yang menjadi satu pelajaran juga buat kita adalah Allah yang mengampuni anak-anaknya yang bertobat. Tapi Allah juga adalah Allah yang mendisiplinkan anak-anaknya, mendisiplinkan orang yang dikasihinya. Disiplin, saudara sekalian. Apa yang Allah lakukan terhadap Daud di sini? Orang mengatakan katanya Allah mengampuni, tapi kenapa Allah tetap menghajar Daud seperti ini? Berarti kan Allah nggak betul-betul mengampuni. Bukan, saudara sekalian, Allah betul-betul mengampuni. Allah mengampuni, tapi di sini Allah juga ingin mendidik Daud, mendisiplinkan, membentuk Daud. Dengan cara apa? Dengan cara tadi mengingatkan bahwa dampak dosa itu ya sedemikian sakit, sedemikian mengerikan. Makanya kamu jangan main-main dengan kekuasaanmu. Daud, kamu sudah dipercayakan kuasa yang sedemikian besar. Kamu jangan menyalahgunakan kekuasaanmu. Saudara, apa yang menjadi kegagalan Daud itu bukanlah sekedar dosa perzinahan. Kegagalan Daud itu bukanlah sekedar dosa perzinahan, tapi apa yang bikin dosa Daud begitu ngeri, begitu keji di hadapan Tuhan, itu adalah yaitu dengan cara dia mengkhianati orang yang setia kepadanya, menggunakan tipu muslihat, membunuh orang yang setia kepadanya itu menggunakan pedangnya orang kafir, menyalahgunakan kekuasaan sama seperti raja-raja kafir lainnya. Rajanya Israel yang harusnya jadi wakilnya Allah, yang harusnya melindungi janda dan anak yatim, melindungi orang-orang yang lemah, melindungi umatnya, sekarang justru seperti merampas satu-satunya domba yang dimiliki oleh orang miskin. Nah, itu yang menjadi kegagalan Daud, dan Tuhan ingin di sini mendisiplinkan Daud, Dan ketika kita disiplinkan oleh Daud, saudara sekalian, disiplinkan oleh Allah, saudara sekalian, pasti rasanya tidak enak, pasti rasanya sakit, pasti rasanya terganggu. Tapi justru ini adalah bukti bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Saudara sekalian, kalau kita baca ya di ayat 11 pasal 11 pasal 12, saudara sekalian, ada yang mengatakan begini ya, pasal 11 ya, di situ betul-betul seperti nggak ada Tuhan dalam kisah pasal 11, di mana Daud kemudian tertarik sama Batsheba, berzina dengan dia, kemudian bertipu muslihat dengan Uria, sampai akhirnya nggak berhasil, dia kemudian bersama dengan Yoab tipu muslihat lagi, membunuh Uria. Saudara, itu kisah yang betul-betul gelap, yang sepertinya nggak ada Tuhan. Yang kita baca ini Daud atau siapa? Ya, ini kayaknya nggak mirip Daud. Ini seperti raja orang kafir yang seperti ini. Itu kisah yang sangat gelap, saudara sekalian. Tapi ketika kita memasuki pasal 12, ayat pertama, saudara sekalian, ayat pertama. 5 kata dalam bahasa Indonesia nih, 5 kata. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Saudara, itu menjadi kalimat ya, yang di satu sisi mengerikan, tapi di sisi lain memberikan pengharapan. Bayangkan kalau pasal 12 tidak dilanjutkan dengan ayat pertama tadi, tidak dilanjutkan dengan 5 kata tadi. Bayangkan kalau Tuhan sama sekali tidak mengutus Nathan kepada Daud. Kalau Tuhan diam saja membiarkan Daud, bayangkan seperti apa, saudara sekalian. Daud jadi rusak seperti apa. Tetapi ketika Tuhan mengutus Nathan kepada Daud, maka itulah mulai ada proses yang menyakitkan. Menyakitkan. Tapi itu adalah wujud dari anugerah dan cinta kasih Tuhan. Cinta kasih dan anugerah yang akan mengejar anaknya ketika anaknya itu jatuh. Nah, saudara,
inilah yang kita mengerti dengan kasih Tuhan. Orang seringkali bicara, kalau Tuhan mengasihi, kenapa dia tidak mengabulkan doa saya? Kalau Tuhan mengasihi, kenapa saya harus melewati semua ini? Saudara sekalian, justru mengerikan ya seringkali kalau kita selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Sehingga kita tanpa sadar, kita terjerumus ke dalam dosa yang lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Dan Tuhan diam saja, tidak mengejar kita. Justru belas kasihan Tuhan itu nyata ketika apa? Ketika tiba-tiba rencana Daud dibongkar. Ketika apa yang diinginkan Daud tidak didapatkan. Karena apa? Itu bukti bahwa anugerah Tuhan itu masih mengejar Daud. Masih mengejar Daud. Saudara, kalau kita bandingkan lah ya, misalnya sekali lagi kan memang dalam bagian ini sudah nggak ada yang namanya Saul. Tapi kita masih ingatlah kehidupan Saul itu seperti apa. Dan kalau kita bandingkan Daud di kisah ini dengan Saul, kita lihat sepertinya tuh Tuhan Tuhan kasih peringatan sih kepada Saul, tapi kayaknya ya di satu sisi memang Saul juga responsnya kayaknya berbeda dari Daud begitu, tetapi semacam Tuhan itu membiarkan. Ya Tuhan itu membiarkan Saul seringkali. Betul Tuhan kadang mengirim nabinya kepada Saul, tapi ada satu titik di mana seolah-olah sepertinya Tuhan itu berhenti. Tidak lagi mengejar Saul. Maka ketika kita mengalami momen-momen di mana kita mengalami hal yang sakit, yang tidak enak, apalagi itu karena kesalahan kita, biarlah kita melihat itu sebagai belas kasihan dan cinta kasih Tuhan. Ketika ada orang yang Tuhan kirim untuk menegur kita, menghancurkan ego kita, ya, membuat kita jadi merasa kecil, mungkin itu momen di mana Tuhan sebetulnya anugerah Tuhan sedang mengejar kita. Anugerah Tuhan sedang mengejar kita. Disiplin saudara sekalian, disiplin dari seorang bapak, disiplin dari seorang bapak. Itu yang sebetulnya Daud sedang jalani di sini. Ada satu ayat di dalam surat Ibrani pasal 12. Ya, saya bacakan ya, surat Ibrani pasal 12 ayat ke-7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Karena di mana ada anak yang gak dihajar oleh ayahnya? Tapi kalau kamu gak pernah diganjar, ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka sebetulnya kamu bukan anak, tapi kamu anak haram. Anak gampang. Saudara, satu kali gitu ya bukan satu kali sih, sering kali begitu ya, kalau anak saya lagi main sama anak tetangga, dan kemudian mereka itu mulai melakukan hal-hal yang salah begitu ya, yang terlalu bandel, maka saya akan menghentikan apa yang mereka lakukan dan kemudian akan memarahi anak saya. Saya akan marahi dia. Mungkin kalau perlu saya akan hukum dia. Tapi saya nggak akan marahin anak tetangga, saudara sekalian. Saya mungkin akan ajarin kamu jangan gitu ya. Tapi saya nggak akan hukum dia. Dan kalau anak saya tanya, Papa, kenapa cuma saya yang dihukum? Kenapa dia nggak dihukum? Ya karena kamu anak papa, dia anak tetangga gitu ya. Dia anaknya tetangga, bukan anak papa. Kamu yang anak papa, maka kamu yang papa hukum. Saudara, kalau kita dihukum begitu ya, kita dihukum sama Tuhan, ya, didisiplinkan gitu ya, maka ya itu adalah sebetulnya pengharapan gitu. Karena berarti Tuhan masih peduli sama kita. Tuhan masih peduli, Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan ketika menghukum kita, saudara sekalian, dengan pengertian ini ya, ketika kita menjalani ini konsekuensi dosa, ketika kita sekarang menjalani konsekuensi dosa, kita jadi bisa
apa ya, menjalani konsekuensi dosa kita bukan dengan rasa takut, bukan dengan rasa insecure, bukan dengan rasa khawatir, aduh aku ini Tuhan ini bakal buang aku atau enggak gitu ya. Aduh ini Tuhan ini masih marah ya sama aku ya. Tuhan ini masih apa? Kayaknya masih aku tuh masih apa? Masih dimurkai sama Tuhan. Ya. Saudara, kalau kita ngelihat hal ini ya mungkin enggak gitu ya. Mungkin yang harusnya kita pikirkan adalah ketika kita menjalani konsekuensi dosa yang kita lakukan, kita menjalaninya itu sebagai disiplin dari Tuhan, disiplin dari Bapak kita. Dan kita pikir memang ini sakit, ini gak enak. Ya sudah, aku harus jalan ini gak enak. Tapi setidaknya ini bukti bahwa Tuhan masih mengasihi aku. Tuhan masih mengingatkan aku akan hal-hal yang harusnya aku gak lakukan. Ada satu nuansa itu, kita rasa secure bahwa kita ini lagi dimarahin sama papa kita. Bukan lagi dipenjarain atau dikirim ke pengadilan oleh hakim atau oleh polisi, tapi kita lagi didisiplinkan oleh Bapa kita. Dan itu, saudara sekalian, itu sikap yang Daud miliki. Yang sekali lagi berbeda sama Saul. Kalau Saul ketika ditegur ya, oleh Samuel begitu ya, Saul akan pertama kasih alasan. Oh tapi kan Samuel, kamu katanya mau datang mau ini, tapi kamu nggak muncul-muncul begitu ya. Cari alasan. Lalu Saul kejar lagi. Kamu sudah bersalah. Harusnya nggak lakukan itu. Saul bilang, oke, aku salah. Tapi harusnya jadi gimana dong ya? Gimana aku bisa lolos dari konsekuensinya? Gimana caranya aku lolos? Gimana ya caranya? Aku tetap bisa melakukan ini dan itu. Jadi Saul ditegur, mungkin sampai mengaku dia bersalah, tapi dia punya sikap itu seperti berhadapan dengan orang yang dia itu selalu pengen cari celah. Dia pengen cari celah. Berusaha survive, melakukan apa yang dia inginkan, cari celah. Tapi kalau Daud, saudara sekalian, dia orang yang ketika dihukum, ya sudah, dia terima. Satu sisi dia terima, tapi di sisi lain dia juga seperti seorang anak minta kepada papanya, Tuhan kalau boleh, jangan anak ini mati. Saudara, ini Tuhan sudah bilang lewat Nabi Nathan gitu kan, anak itu pasti mati. Nah, saudara, kita orang Calvinis begitu ya, yang percaya bahwa Tuhan sudah menetapkan segala sesuatu. Dan apa yang sudah ditetapkan Tuhan itu tidak bisa berubah. Nah, maka ketika kita seringkali berdoa begitu ya, kita seringkali bilang ya sudahlah, kita berdoa sesuai dengan apa yang sudah Tuhan tetapkan. Dan kita terlalu gampang menyerah. Kita bahkan sebelum hal itu terjadi, kita sudah berdoanya itu dengan sikap yang rada pasif gitu ya. Sudahlah, terserah Tuhan mau gimana. Tapi kalau kita baca ya ayat-ayat Alkitab, dalam hampir seluruh ayat Alkitab, ketika Tuhan mengatakan kamu pasti begini, kamu pasti begitu, seringkali yang menjadi respons dari orang-orang yang beriman kepada Tuhan dengan benar adalah mereka terus berdoa kepada Tuhan. Seperti Hizkia ya. Ketika Yesaya memberikan kalimat hukuman ya kepada Hizkia, maka Hizkia menunjukkan pertobatan. Dia minta ampun. Dia bertobat, dan akhirnya Yesaya mengatakan, oke, Tuhan gak akan kasih hukuman kamu itu ya, tapi hidupmu akan diperpanjang dan seterusnya. Demikian juga dengan Daud. Ketika Allah mengatakan anak itu pasti mati, Daud melihat itu sebagai apa? Melihat itu sebagai ya betul, ini Tuhan sedang mengancamnya dengan hukuman ini, tapi siapa tahu gitu ya, siapa tahu dia bermurah hati. Siapa tahu dia bermurah hati kepadaku. Maka aku akan minta ya, supaya anak ini tetap hidup. Maka Daud terus berdoa, berpuasa. Dan puasa itu menunjukkan
Tuhan, aku betul-betul mau lepaskan semuanya, aku betul-betul mau fokus sama Tuhan. Ya, Tuhan tolong gitu ya, tolong selamatkan anak ini. Daud terus minta dan terus minta. Dan dia ketika pegawainya, dan ketika akhirnya anak itu mati, ya, pegawainya bingung gitu. Kenapa waktu itu kamu terus berpuasa, sekarang kamu berhenti? Di situ Daud mengatakan, ya aku berpuasa, berdoa seperti itu, meratap, ya siapa tahu Tuhan berbelas kasihan dan membiarkan anak itu tetap hidup. Tapi kalau Tuhan nggak berkenan, Tuhan mengambil anak itu, ya sudah, aku nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Memang itu yang berarti terbaik yang ingin Tuhan lakukan, dan aku akan menerimanya, dan aku akan menjalaninya. Ini gambaran Daud, saudara sekalian. Daud itu apa ya? Melihat Allah yang dia sembah sebagai Allah yang anugerahnya itu sedemikian ekstrim yang lebih besar daripada dosa kita. Saudara, seringkali orang yang sudah jatuh ke dalam dosa yang sebesar Daud itu ya, mungkin kita akan rasa apa ya? Kita akan rasa kita nggak layak. Kita akan rasa kita ini nggak layak. Setan akan terus mengatakan, kamu nggak pantas jadi anak Tuhan, kamu nggak pantas jadi anak Tuhan, kamu nggak pantas berdoa sama dia, kamu terlalu kotor, kamu terlalu munafik. Tapi saudara lihat Daud. Dia sudah jatuh kepada dosa sedemikian besar, dia masih berani minta sama Tuhan. Sekalipun Tuhan sudah bilang enggak, pasti mati 7 hari lagi. Tapi Daud terus minta sampai akhirnya memang Tuhan nggak kasih. Ya sudah, Daud terima juga. Daud tidak kemudian menjadi marah sama Tuhan. Daud tidak kemudian menjadi kecewa, hancur hidupnya. Kenapa? Ya karena dia percaya Tuhan itu beranugerah. Nah di sini kita belajar ya, percaya Tuhan kita adalah Bapa yang mengasihi, Bapa yang beranugerah. Berarti apa? Berarti kita berani minta hal-hal yang besar. Tapi pada saat yang sama, percaya Allah yang beranugerah, percaya dia Bapa yang mengasihi kita. Berarti ketika Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta, kita juga percaya itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Saudara sekalian, ada seorang komentator ya, yang memberikan cerita klasik yang konon ini ada di dalam kerajaan Alexander the Great, ya, Alexander Agung, di mana salah satu filsuf di dalam kerajaan Alexander Agung itu adalah filsuf yang seringkali itu kekurangan uang. Ya, entah kenapa dia itu seringkali kekurangan uang. Dan satu kali ketika dia sangat kepepet, ya sudah, dia memutuskan untuk pergi kepada Alexander Agung yang menjadi majikannya, menjadi penakluk dunia. Dan Alexander Agung itu kasih dia apa ya, izin. Ya, oke, sekarang kamu pergi ke bendahara saya dan kamu minta dari dia seberapapun yang kamu perlukan. Ya. Lalu sang filsuf ini datang kepada bendahara dan dia mengatakan, saya sudah dapat izin dari Alexander Agung untuk meminta seberapa banyak yang aku perlukan, dan aku minta dari kamu sekarang 10.000 pounds. Ya, saya nggak tahu ini berapa banyak 10.000 pounds. Ya. Tapi ini jumlah yang sangat besar, saudara sekalian, mungkin MM-an begitu ya kalau pound sterling. Maka bendahara ini langsung shock begitu ya. Gila, kamu nggak tahu diri banget gitu ya. Emang kamu siapa minta duit sebanyak ini gitu. Dan bendahara ini nggak percaya gitu ya bahwa orang ini layak menerima segitu banyak. Dan bendahara ini langsung pergi lapor kepada Alexander. Bos, ini gila banget ini si filsuf satu ini yang suka kekurangan uang. Dia barusan bilang katanya katanya yang apa ya mungkin apa katanya raja ini ya kasih izin untuk dia minta berapa banyak pun. Tahu nggak dia minta berapa? Dia minta 10.000 pounds gitu. Dan ketika Alexandernya mendengar laporan bendahara ini, Alexandernya bilang apa? Alexandernya bilang, oke,
Pastikan supaya filsuf itu langsung dibayar sejumlah yang dia minta. Karena aku tidak marah, tetapi aku justru senang dengan cara pikir filsuf ini. Apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, itu telah memberikan kepadaku sebuah penghormatan. Ketika dia meminta sejumlah uang yang sedemikian besar, berarti dia menganggap saya punya uang yang sedemikian besar yang bisa diberikan kepada dia. Berarti dia menganggap saya adalah orang yang besar. Nah, saudara, pelajarannya apa? Pelajarannya adalah kita berani meminta kepada Allah sebesar apa, itu tergantung dari seberapa besar kita melihat Allah. Kalau kita melihat Allah kita adalah Allah yang kecil atau Allah yang pelit, saudara sekalian, maka kita nggak akan berani minta hal-hal yang besar. Tapi sebaliknya, kalau kita melihat Allah kita adalah Allah yang beranugerah sedemikian ekstrim, kita akan menjadi orang yang berani minta hal-hal yang sepertinya nggak mungkin sekalipun. Minta supaya Tuhan tolong lepaskan aku dari dosa yang lebih besar, lebih hebat kuasanya daripada aku. Tolong Tuhan sembuhkan orang ini yang sepertinya gak mungkin. Tolong Tuhan, saudara, pertobatkan ini papa saya belum percaya sama Tuhan. Dan dia terlalu keras, dia benci sekali sama kekristenan. Gak mungkin aku ngomong apapun, gak mungkin, tapi Tuhan tolong bikin dia percaya. Ya. Saudara, seberapa besar kita melihat Tuhan, itu mempengaruhi seberapa besar kita berani meminta kepada Tuhan. Tapi yang terakhir, saudara sekalian, yang kita bisa pelajari di sini, ya, dari kisah Daud dengan Tuhan. Ketika anak Daud mati dan Daud tidak mati, ini memang ada yang mengatakan, wah ini kayaknya cocok logi nih ya. Ini kan cerita zaman Daud begitu, ini cocok logi. Tapi saudara bisa lihat nggak ya, ini ceritanya ini terlalu terlalu mirip begitu sama Injil, terlalu mirip sama Tuhan Yesus, anak Daud yang sejati. Saudara, anak ini ya 7 hari, kemungkinan baru lahir 7 hari mati. Kita nggak dibilang sih kisah ini ketika anaknya umur berapa, pokoknya 7 hari mati gitu ya. Tapi kalau memang anak ini baru lahir kemudian 7 hari langsung mati, saudara, berarti anak ini belum sempat disunat. Anak ini belum sempat disunat, belum sempat istilahnya itu masuk di dalam komunitas umat perjanjian Allah. Dan dia mati. Dia mati seperti orang kafir. Dan saudara, di dalam perjanjian baru ya, kita melihat ya ini kisah anak Daud yang juga akhirnya mati ditolak oleh bangsanya sendiri. Anak Daud yang mati supaya akhirnya orang yang percaya kepada dia itu diampuni, saudara sekalian. Dan anak Daud yang mati ini, saudara sekalian, itu Yesus, itu adalah anak Allah. Anak Allah. Yang adalah Allah itu sendiri. Jadi di sini sekali lagi ketika kita bilang ini Allah ini ya, kenapa sih dia kesannya itu nggak adil, menghukum anaknya Daud demi mengampuni Daud. Saudara, ujung-ujungnya ya, anak Allah sendiri yang mati untuk mengampuni setiap kita. Gak adil, ya kelihatannya memang gak adil, ini absurd, saudara sekalian. Tapi ketidakadilan itu ya, ketidakcenglian itu diberikan kepada kita. Dan itu yang namanya anugerah. Anugerah itu, saudara sekalian, sesuatu yang gak cengli untuk dikasihkan kepada kita, tapi dikasihkan. Itu anugerah. Makanya nggak bisa bilang, Tuhan, kenapa Tuhan tidak menyelamatkan semua orang sih kalau Tuhan mengasihi semua orang? Saudara, kalau Tuhan harus menyelamatkan semua orang, itu namanya obligasi. Tuhan punya obligasi menyelamatkan semua orang. Tapi pada kenyataannya Tuhan nggak punya obligasi itu.
Kalau Tuhan tidak menyelamatkan satu manusia pun, Tuhan gak salah, saudara sekalian. Tapi karena Tuhan menyelamatkan sebagian orang, menyelamatkan kita, itu justru yang namanya anugerah. Dan anugerah itu sesuatu yang tidak cengli, yang gak seharusnya. Saudara, bayangkan ya, kalau kita itu jadi papanya Uria lah katakan. Ya, bayangkan kita ini jadi papanya Uria. Dan kita tahu apa yang Daud lakukan. Kira-kira kita terima nggak anak kita diperlakukan seperti itu? Menantu kita direbut, anak kita dibunuh. Dan kemudian Daud minta maaf sama kita. Kira-kira kita bisa ampuni nggak ya? Sulit. Ada cerita saudara sekalian, satu orang Yahudi yang menjadi tahanan tapi kemudian disuruh menjadi perawat bagi tentara Jerman. Ini kisah nyata. Namanya orang Yahudi itu adalah Simon Wiesenthal. Saya nggak tahu bacanya gimana. Tapi ini apa yang dia tulis itu menjadi salah satu diskusi etika yang booming gitu ya, menjadi perdebatan lumayan besar tentang etika forgiveness. Karena si Simon Wiesenthal ini ketika dia bertugas jadi perawat bagi dokter orang Jerman, orang Nazi, satu kali belum lama dia jadi perawat, tiba-tiba dia harus disuruh mendampingi satu prajurit Nazi yang sedang sekarat. Dan prajurit Nazi yang sedang sekarat ini gitu ya, nyari pengen bicara sama satu orang Yahudi. Siapapun itu, dia nggak peduli. Nggak peduli siapa orang Yahudi, yang penting orang Yahudi. Dan orang prajurit Nazi ini datang nyari orang Yahudi. Untuk apa? Bukan untuk maki-maki, kamu sudah tembak saya dan seterusnya. Tetapi untuk minta maaf. Si prajurit Nazi ini, saudara sekalian, dia cari orang Yahudi untuk dia kemudian menceritakan semua hal yang mengganggu hati nuraninya. Dia cerita, kamu tahu nggak, aku pergi ke kota ini, aku lakukan ini dan itu. Kamu tahu nggak, kami giring perempuan-perempuan itu masuk ke kereta, ke kamar gas. Kamu tahu nggak, kami kumpulkan perempuan-perempuan dan anak-anak itu di satu gedung dan kemudian kita bakar gedung itu. Dia cerita, saudara sekalian, dia cerita begitu banyak hal mengerikan yang dia lakukan kepada orang Yahudi. Kepada Simon, si orang Yahudi ini. Berulang kali si Simon ini mencoba kabur. Dia nggak tahan dengar cerita orang ini. Dia marah sekali dengar cerita orang ini. Dia pengen, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa karena dia di dalam rumah sakit Nazi. Dia coba kabur. Dia coba pergi dari tempat itu. Nggak mau dengerin lagi. Tapi berulang kali, 3 kali dia mencoba pergi, 3 kali juga itu juga prajurit itu memegang tangan dia. Dan akhirnya si Simon ini juga merasa dia perlu mendengarkan pengakuan si prajurit ini. Dimana ketika prajurit ini minta maaf untuk segala hal yang dia sudah lakukan kepada orang Yahudi. Pada akhirnya Simon hanya bisa berdiri dan pergi meninggalkan ruangan itu tanpa mengucapkan satu kata pun. Karena apa? Karena dia tidak sanggup untuk mengampuni orang seperti ini. Dia pergi begitu saja. Karena apa, saudara sekalian? Karena dia bingung gitu. Gimana mungkin aku bisa mengampuni orang yang sudah membunuh orang sebangsaku sedemikian banyak. Bahkan aku sendiri melihat sebanyak, kalau nggak salah 89 keluargaku itu mati di tangan orang Nazi. Bagaimana mungkin? Sampai akhirnya kemudian si Simon ini tulis surat. Dan dia kirimkan surat itu kepada banyak pemikir dari berbagai macam agama. Dan surat itu intinya satu pertanyaan. Kalau kamu adalah tahanan di kamp konsentrasi dan seorang prajurit Nazi yang sekarat minta maaf kepada kamu, apa yang akan kamu lakukan? Dia kirim itu, saudara, kepada sesama orang Yahudi, kepada orang Kristen, kepada orang Hindu, kepada orang Buddha. Dan berbagai orang kirim balasan. Tapi sepertinya
hampir semua ya, kebanyakan setuju bahwa ada yang salah gitu ya kalau kita kemudian sekedar mengampuni orang ini begitu saja. Sepertinya ada yang salah. Kenapa? Karena kita sebagai manusia gak sanggup gitu ya untuk mengampuni dosa yang sedemikian besar. Kesannya itu ada yang salah di situ. Ada yang gak cengli kalau dosa sebesar itu diampuni sedemikian saja. Tapi saudara sekalian, Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat gak cengli. Dia adalah Allah yang mengampuni dosa bukan hanya satu orang Nazi, dua orang Nazi, bahkan bukan hanya orang Nazi saja, tapi dosa semua orang percaya, saudara sekalian. Dia hapuskan, dia jauhkan. Dan dia lakukan itu bukan karena dia menganggap enteng dosa, bukan. Tetapi karena dia sudah membayar harganya dengan mahal, yaitu dengan cara anaknya sendiri mati seperti orang kafir, mati di kayu salib, supaya sekarang kita yang berdosa, sebesar apapun dosa kita bisa memanggil dia sebagai Bapa. Kita bisa belajar berdoa, meminta hal-hal yang besar kepada dia, dan belajar percaya sekalipun doa kita nggak dijawab, kita belajar percaya dia adalah Allah yang mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu, kami bersyukur untuk kisah yang kami baca. Daud yang di dalam kegagalannya, di dalam kegelapannya, yang mencerminkan kegelapan kami sendiri Tuhan, kami melihat anugerah yang tidak putus asa, yang terus memburu kami, seperti seorang pemburu yang dengan gigih tidak mau melepaskan kami. Engkau terus mengejar kami, mengirimkan orang-orang untuk menegur dosa kami, mengirimkan disiplin, hajaran, didikan, untuk kami belajar melihat kengerian dosa. Tapi bukan saja melihat kengerian dosa, kami juga diajar untuk melihat kasih Allah yang sedemikian tidak terhingganya, yang sedemikian tidak habis kami pikir bagaimana mungkin kami menerimanya. Tapi Tuhan, ketika kami melihat ini, biarlah kami semakin belajar untuk membenci dosa dan semakin mengasihi Engkau. Semakin berani melihat Engkau sebagai Bapa yang mengasihi kami. Berani meminta berbagai macam hal kepadamu, bergantung kepadamu. Berani mempercayakan hidup kami kepadamu sekalipun seringkali berjalan tidak sesuai dengan yang kami harapkan. Tapi kami percaya kami memiliki Bapa yang memegang hidup kami di tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau yang mengingatkan kami akan hal ini terus-menerus. Kami yang sering lupa, kami yang sering kali tergoda oleh dosa, ajarkan kami tentang Engkau, tentang anak-Mu di kayu salib, dan bagaimana kami bisa hidup sebagai anak-anak Tuhan yang sejati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan diskusi kami selanjutnya hanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.